Ini SSW konstruksi. Ini untuk kawan-kawan yang lemah mental dan lemah fisik, jangan deh, jangan kesini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Teman-teman sebangsa setanah air yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan ya. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini. Jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini aku mau sedikit membuat video edukasi tentang bagaimana cara kerja ke Jepang melalui visa Tokute Gino. Karena banyaknya teman-teman yang bertanya nih, mungkin teman-teman yang sekarang baru lulus SMK, terus kalian tertarik untuk bekerja di Jepang. Ya mungkin ya, di beberapa tahun ke belakang, istilah Tokute Gino ini belum terlalu menarik untuk diikuti, juga belum terlalu naik ya. Jadi banyaknya itu kerja ke Jepang itu dengan visa magang atau Gino Jisuse. Nah sekarang kan sudah mulai ramai ini visa Tokute Gino. Nah seperti apa sih alur bekerja di Tokute Gino ini? Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa mengedukasi dan bisa membuka mata kalian, juga kalian bisa mendapatkan sebuah wawasan jenis apa saja pekerjaan di Jepang melalui visa Tokute Gino yang bisa kita ambil, yang bisa kita coba untuk bekerja di Jepang ini melalui visa tersebut. Oke baik teman-teman, jadi berikut ini adalah lowongan SSW Tokute Gino, dan juga ini ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa kita ambil di Jepang nih. Jadi mari kita bahas dari yang pertama. Di sini ada SSW Kaigo atau perawat lansia. Ini pekerjaan juga cukup terkenal ya. Ini cocok untuk perempuan juga, baik laki-laki pun cocok. Dan kerjanya enak ya teman-teman, kerjanya di ruangan, di AC, itu ngurus lansia ya. Cuman namanya juga ngurus orang tua ya, agak sedikit beratnya karena ya kita harus bisa menghibur, juga bahasa kita harus bagus nih kalau di Kaigo. Oke. Nah kemudian juga ada SSW manufaktur makanan dan minuman atau pengolahan makanan. Ini juga terkenal di Jepang, dan juga gajinya katanya lumayan besar nih kalau di pengolahan makanan, tapi agak sedikit ketat ya perusahaannya, karena memang sangat-sangat ini krusial gitu, sangat-sangat penting ya. Jadi kerjanya harus bersih dan harus rapih istilahnya, mungkin karena ini menyangkut pangan gitu kan. Kemudian di sini ada SSW perhotelan nih. Nah perhotelan mungkin untuk teman-teman yang sekarang sekolah SMK jurusan perhotelan ini mungkin cocok ya untuk kalian ya, atau akomodasi. Kemudian juga ada SSW restoran atau gaishoku. Nah SSW restoran ini juga banyak diminati oleh teman-teman yang dari Indonesia, karena kerja di restoran itu katanya enaknya itu kita bisa dapat makan gitu teman-teman. Jadi kita bisa dapat makan pagi, juga kita bisa ngambil makanan untuk makan malam katanya kalau misalkan udah pulang. Cuman ya di restoran ini juga kita harus pinter bahasa Jepangnya nih, karena pertama ya untuk mungkin pemula ya yang baru kerja di restoran itu pasti akan ditempatkan di depan sebagai pelayan gitu kan, bukan sebagai chef gitu. Tapi nanti bakalan terus meningkat gitu kan seiring berjalannya waktu. Kemudian lanjut di sini ada SSW pembersihan gedung nih. Ini nih building cleaning. Ini agak sedikit beresiko ya teman-teman, karena gedung-gedung di Jepang itu kan tinggi ya. Jadi untuk membersihkan gedung ini, untuk kalian yang takut ketinggian mendingan jangan deh kalau menurut aku pribadi. Tapi ini juga oke ya, oke gajinya oke nih. Kemudian ada SSW manufaktur peralatan atau material. Ini di pabrik ya, kalau manufaktur gini biasanya pabrik nih. Kemudian ada juga SSW manufaktur mesin industri. Ini biasanya pabrik ya, kayak Neo Japan dan kawan-kawan lainnya ya di manufaktur. Juga ada SSW manufaktur elektronik dan kelistrikan. Nah ini tempat dimana aku kerja nih, elektronik dan kelistrikan. Jadi aku itu kerja di bidang penyepuhan listrik teman-teman, di bidang penyepuhan listrik ya. Jadi SSW nya manufaktur nih, yang elektronik atau kelistrikan. Kemudian ada SSW konstruksi. SSW konstruksi ini yang kita kenal sebagai kerja genba gitu kan ya. Banyak yang terkenalnya tuh genba gitu kan. Jadi kerja lapangan kayak konstruksi bangunan, konstruksi jalan, pembuatan jalan, terus juga pengecoran dan lain-lain lah. Ini SSW konstruksi. Ini untuk kawan-kawan yang lemah mental dan lemah fisik, jangan deh, jangan kesini ya. Ini agak sedikit berat nih kalau SSW konstruksi ini. Tapi kalau kalian orangnya kuat mental, kuat fisik, oke, ini mantap gitu. Dan lanjut di sini ada SSW pembuatan kapal nih, atau ship building teman-teman. Ship building ya. Ini ada YouTuber juga yang kerja di pembuatan kapal, itu namanya Bang Sentot Brekel, itu YouTuber ternama juga ya. Jadi dia kerjanya di pembuatan kapal ya. Kemudian ada SSW perawatan mobil. Nah ini Jido Saseibi ya. SSW nya ini
Nah, ini ada TikToker juga yang kerja di sini perawatan mobil tuh namanya Bang Timo Daisuke ya. Dia kerjanya tuh SSW perawatan mobil. Kemudian ada SSW penerbangan. Ini aku kurang tahu ya. Jadi agak kurang terkenal di kepalaku. Kemudian ada SSW pertanian dan peternakan. Ini cukup terkenal dan banyak sekali pekerja orang Indonesia yang kerja di pertanian atau peternakan di Jepang. Katanya gajinya juga oke, teman-teman ya. Dan juga untuk mengambil sertifikat pertanian dan peternakan ini agak lumayan gampang karena menggunakan bahasa Indonesia ujiannya. Jadi rekomendasi banget nih buat teman-teman yang mungkin kalian mau kerja bertani atau jadi peternak ya. Kemudian juga ada SSW penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Nah ini biasanya kerja di kapal atau di laut, teman-teman. Jadi kerjanya tuh terombang-ambing di lautan gitu kan ya. Jadi untuk kalian yang hobinya mancing, nangkap-nangkap ikan gitu kan, hobi naik kapal laut ya, di sini nih kalian ambil SSW penangkapan ikan. Jadi kurang lebih ini teman-teman SSW yang bisa kalian ambil di Toko Tegino 1 ya, pekerjaan di Toko Tegino 1. Dan kemudian di sini juga teman-teman ada cara melihat cara melamar pekerjaan di atas itu seperti apa sih gitu. Coba kita lihat ya. Jadi di sini juga aku mau ngasih tahu ke teman-teman. Jadi ini adalah sebuah media ya, online course gitu. Ya, untuk teman-teman yang kalian mau daftar, silahkan daftar, klik linknya yang ada di deskripsi gitu kan. Jadi untuk kalian-kalian yang mau belajar nih SSW pertanian tuh seperti apa, peternakan seperti apa, pengolahan makan ini seperti apa, ini banyak sekali ya tuh. Jadi ada soal-soalan dan materi pembelajarannya gitu tuh, ada materi pembelajaran latihan 1, latihan 2, latihan 3 sampai kalian bisa lulus mandiri gitu. Jadi tanpa perlu kalian masuk ke LPK lagi. Nah, skip dulu masalah soal-soal yang tadi, kita coba ke alur pekerjaan Toko Tegino. Nah, di sini juga dikasih tahu bagaimana cara ngelamar pekerjaan Toko Tegino nih. Nah, kita coba klik yang alurnya ya. Kita tonton bareng-bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Halo semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang visa kerja Toko Tegino, peran LPK, peran Torokushin Kikan, dan perusahaan penerima, serta alur mendapatkan pekerjaan di Jepang dari Indonesia. Mari kita mulai. Secara umum, alur proses bekerja di Jepang dengan visa Toko Tegino dari Indonesia melibatkan calon pekerja, LPK, TSK atau Torokushin Kikan, dan perusahaan penerima. Visa Toko Tegino adalah visa kerja di Jepang yang dirancang untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor seperti perawatan lansia, konstruksi, dan banyak lagi. Visa ini terbagi menjadi dua jenis, Toko Tegino 1 dan Toko Tegino 2. LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja di Indonesia bertugas mencari dan mempersiapkan calon pekerja untuk bekerja di Jepang. Mereka memberikan pelatihan keterampilan dan bahasa Jepang, serta membantu dalam proses administrasi. Torokushin Kikan atau TSK di Jepang berperan mencari pekerjaan yang sesuai di perusahaan Jepang. Mereka juga memberikan dukungan berkelanjutan kepada pekerja selama bekerja di Jepang. Perusahaan penerima di Jepang adalah tempat di mana calon pekerja akan bekerja. Perusahaan ini bekerja sama dengan TSK untuk mendapatkan pekerja asing yang memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang, mari kita lihat alur bagaimana calon pekerja dari Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan di Jepang dengan visa Toko Tegino. Secara umum, alur proses bekerja di Jepang dengan visa Toko Tegino dari Indonesia melibatkan calon pekerja, LPK, TSK atau Torokushin Kikan, dan perusahaan penerima. Biasanya, saat mencari pekerjaan di Jepang, calon pekerja akan menghubungi LPK untuk mencari lowongan. Setelah mendapat pekerjaan di Jepang, mereka biasanya harus membayar biaya administrasi kepada LPK yang juga bisa termasuk biaya pendidikan bahasa Jepang atau persiapan ujian Toko Tegino jika mereka adalah siswa di LPK tersebut. Biaya ini biasanya bervariasi antara 5 juta hingga 35 juta rupiah, tergantung pada kebijakan LPK. Biaya ini bisa dibayarkan di awal ataupun setelah COE diterima, tergantung kebijakan masing-masing LPK. Namun, sebenarnya, jika calon pekerja langsung menghubungi TSK di Jepang, biaya untuk LPK bisa dihindari, sehingga mencari pekerjaan dengan visa Toko Tegino bisa dilakukan secara gratis. Terkadang,
Jika mereka mendapat perusahaan atau TSK yang bagus, tiket pesawat ke Jepang juga dibayarkan, sehingga calon pekerja hanya perlu mengeluarkan biaya seperti medical check-up dan pembuatan visa di Indonesia. Perlu dicatat, tiket pesawat dari Indonesia ke Jepang bisa menjadi gratis atau harus dibayar sendiri, tergantung pada kebijakan TSK dan perusahaan penerima. Saat wawancara kerja, sebaiknya calon pekerja bertanya secara detail tentang gaji, tiket pesawat, dan dukungan lainnya yang akan diberikan saat mereka berangkat ke Jepang, baik kepada TSK maupun perusahaan penerima. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mencari pekerjaan langsung dari TSK di Jepang, sehingga calon pekerja bisa berangkat dan bekerja di Jepang dengan biaya seminimal mungkin, bahkan gratis. Oke guys, jadi seperti itu cara mendapatkan pekerjaan melalui visa Tokutegino. Jadi tadi dijelaskan ada 3 bagian. Yang pertama ada LPK, ada TSK, dan juga ada perusahaan penerima di Jepang. Kalau LPK ini tugasnya hanya untuk menyiapkan siswa seperti pendidikan bahasa Jepang dan lain sebagainya. Kemudian LPK inilah yang menghubungi TSK, karena TSK ini yang mencari pekerjaan, dia yang punya connecting dengan perusahaan-perusahaan penerima di Jepang gitu. Jadi kebanyakan kita kan masuk LPK. Kenapa di LPK bisa mahal? Karena LPK lah ini yang mengurus semuanya nih, ngurusin kita. Jadi biaya pendidikannya, kemudian juga ada biaya operasional lainnya ya untuk menghubungi pihak TSK gitu kan. Dan juga disinilah bakalan terjadi biasanya biaya bisa menjadi besar tuh di sini karena di LPK ini. Nah, untuk kalian yang istilahnya gak mau kena biaya. Nah, kemudian untuk kalian yang nggak mau kena biaya besar untuk pergi ke Jepang, kalian bisa langsung men-skip LPK ini. Misalkan kalian nggak punya biaya besar, tapi kalian punya nyali yang besar atau keberanian yang besar ya. Kalian bisa skip LPK ini tanpa masuk LPK, kalian bisa langsung masuk ke TSK. Kalian bisa menghubungi TSK langsung untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang. Syaratnya apa? Syaratnya kalian harus punya 2 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat bahasa Jepang minimal level N4 atau JFT A2. Kemudian kalian harus memiliki sertifikat SSW atau Tokutegino bidang yang kalian akan kerja. Kalian mau SSW-nya apa? Misalkan kalian Kaigo, kalian harus punya SSW Kaigo. Kalau misalkan kalian SSW manufaktur, kalian harus punya manufaktur. 2 sertifikat ini dan kalian langsung menghubungi ke pihak TSK. Jadi di Jepang itu ada TSK banyak sekali. Jadi yang punya connecting dengan perusahaan-perusahaan di Jepang itu banyak sekali. Kalian bisa cari di Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kalian dapat TSK-nya yang bagus, kalian untuk tiket biaya pesawat sendiri pun itu bisa jadi gratis. Tapi ada juga yang berbayar. Jadi seperti itu teman-teman. Tinggal kita bisa pilih-pilih TSK mana yang bisa memberikan kita yang terbaik gitu. Jadi tanpa melalui LPK ini. Itu pun kalau misalkan kalian mau. Dan untuk kelanjutan videonya, bagaimana cara melamar pekerjaan langsung ke perusahaan atau TSK, dan juga job matching lewat TSK di Jepang. Jadi kalian silakan daftar saja langsung di SSW Mandiri ini, dan linknya aku taruh di deskripsi video ini dan juga di komentar. Kalian bisa klik dan juga daftar di situ. Mudah-mudahan dari sini bisa menjadi jalan untuk teman-teman bisa menuju kerja di Jepang. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Kalian bisa belajar mandiri di rumah, kalian bisa belajar melalui menonton video, dan apapun seperti ini, belajar melalui video-video. Jadi itu adalah solusi terbaik untuk kalian yang misalkan tidak memiliki biaya lebih, ataupun kalian sekarang sedang bekerja ya. Kan sedang bekerja itu waktunya sedikit untuk belajar, kebanyakan untuk bekerja. Jadi kalian kerja dari pagi sampai sore. Nah, sore tuh sampai malam itu kalian bisa belajar melalui video. Kemudian setelah kalian udah cukup materi dan kalian udah mampu, kalian ikut ujian bahasa Jepang, kemudian kalian lulus, ambil sertifikat. Kemudian setelah itu kalian juga mempelajari lagi soal-soal SSW yang kalian ingin ikuti. Misalkan SSW perhotelan, di sini ada soal-soalnya, contoh soalnya, cara mengerjakannya, dan materinya juga ada. Setelah kalian udah sanggup dan siap, kalian juga ikut ujiannya, kemudian kalian dapat 2 sertifikat itu, barulah kalian menghubungi langsung ke TSK yang ada di Jepang.
dan kemudian kalian langsunglah hubungi TSK yang mana memiliki koneksi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau bekerja di Jepang. Jadi semangat, selalu ada jalan untuk kalian yang selalu mau berjuang. Jadi jangan pernah berhenti, satu pintu tertutup, 1000 pintu terbuka. Jadi masih banyak cara-cara yang lain yang bisa kalian lakukan untuk bisa bekerja di Jepang. Oke, salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, salam SCTV.